Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mister Agus dan semua guru, orang-orang tua kita, orang-orang yang baik kepada kita, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan yang pertama ini di kelas 6 pada pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang saleh dan soleha yang dapat menerapkan ajaran agama ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya ada dua kewajiban dalam agama ini. Yang pertama, kita mencari tahu ilmunya. Kemudian yang kedua, kita mempraktekkan ilmu yang sudah kita ketahui dalam kehidupan. Nah, kayak saat ini Bapak akan ngajarin kalian tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, setelah kita mempelajari ini, sudah tahu ilmunya, maka tugas kita adalah melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tahu tapi tidak melaksanakannya, maka ilmu itu belum disebut sebagai ilmu yang bermanfaat, tapi hanya sekedar pengetahuan, belum menjadi ilmu. Yang disebut ilmu adalah pengetahuan yang sudah diterapkan. Nah, anak-anak, seperti Bapak sampaikan tadi, kali ini Bapak akan mengajarkan kalian tentang qada dan qadar. Ada beberapa hal pada pertemuan ini yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, Bapak mengajari kalian tentang pengertian qada dan qadar. Kemudian yang kedua, Bapak akan memberikan sekilas contoh dari qada dan qadar. Kemudian yang ketiga, Bapak akan memberitahukan dalilnya, dalilnya perintah iman kepada qada dan qadar dan perintah adanya qada dan qadar di dalam Al-Quran. Yang keempat, Bapak akan ajarkan apa kewajiban kita terhadap qada dan qadar ini. Kemudian yang kelima, Bapak akan ajarkan hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, apa contoh-contoh perbuatan yang menunjukkan bahwa kita telah beriman kepada qada dan qadar. Baiklah anak-anak, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu tentang pengertian qada dan qadar. Nah, mungkin kita sering mendengar istilah takdir, nah itu adalah qadar, tapi mungkin kita jarang mendengar istilah qada. Nah, sebelum Bapak mengajarkan tentang iman kepada qada dan qadar, Bapak ingin mengulang kembali tentang 6 rukun iman yang harus kita yakini, yang harus kita percayai. Mungkin anak-anak sudah ingat belajar dari kelas 1 sampai kelas 5, dan ini hanya mengulang saja. Tapi bagi yang sudah lupa, maka ini adalah pembelajaran baru lagi, merefresh lagi ingatan kita, karena ini wajib kita ketahui. Kenapa wajib? Karena adalah rukunnya iman. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun itu adalah bagian dari perbuatan yang harus dilaksanakan oleh kita dalam satu ibadah tertentu. Jadi perbuatan, baik itu ucapan ataupun gerakan kita, ataupun dalam hati kita, hati ataupun ucapan ataupun gerakan yang harus kita lakukan agar ibadah itu menjadi sah. Maka kalau rukun sholat, rukun itu adalah ucapan, perbuatan, atau niat di dalam hati yang harus kita lakukan agar sholat kita sah. Kalau rukun itu tidak kita lakukan, maka sholat kita tidak sah. Nah, rukun iman juga begitu anak-anak. Kalau kita tidak yakin kepada rukun daripada iman, maka iman kita tidak sah. Ini bahayanya.
ya. Jadi kita harus tahu ini rukun yang wajib, ini harus tahu rukun Islam, rukun iman. Nanti kapan-kapan kita akan membahas tentang rukun Islam. Nah, kita akan membahas tentang rukun iman. Baik, pengertian qada dan qadar Bapak singkirkan dulu. Yang pertama adalah rukun iman. Nah, iman itu adalah percaya. Percaya itu harus diucapkan dengan lisan. Ada 3. Jadi iman itu syaratnya harus ada 3. Yang pertama diucapkan, yang kedua diyakini di dalam hati, ya, diyakini di dalam hati. Kemudian kita tahu apa yang kita ucapkan sehingga kita meyakininya di dalam hati, ya. Yang pertama kita ucapkan, yang kedua kita faham apa yang kita ucapkan, kemudian kita yakini apa yang kita ucapkan tadi. Nah, setelah 3 ini terpenuhi, maka kita sudah layak disebut sebagai orang yang beriman. Tapi ada satu lagi yang tak kalah pentingnya, yaitu keyakinan, keimanan itu harus diwujudkan dalam perbuatan. Atau kalau kita yakin kepada Rasulullah, ada Rasulullah, maka kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau kita yakin bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti benar, maka kewajiban kita adalah melaksanakan yang pasti benar itu. Karena Rasulullah tidak mungkin salah. Jadi kita melaksanakan keyakinan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu benar. Baik ya, paham ya? Baik. Rukun iman. Yang pertama apa? Yang pertama, iman kepada Allah. Ini Allah dulu. Kemudian Allah menciptakan makhluknya yang bernama malaikat gaib. Ini kita harus percaya, ya, kepada malaikat. Kemudian malaikat ini menyampaikan wahyunya kepada Rasul. Nah, Rasul ini diberikan wahyu berupa kitab. Nah, boleh kitab dulu, malaikat membawakan kitab, kemudian kitab itu disampaikan kepada Rasul, atau malaikat menyampaikan kepada Rasul berupa wahyu, yaitu kitab. Maka yang ketiga iman kepada Rasul, yang keempat iman kepada kitab Allah yang disampaikan kepada Rasul dan Rasul menyampaikan kepada kita. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir ini yang akan kita bahas, yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, inilah anak-anak, ya, iman kepada qada dan qadar. Kenapa kita bahas ini? Ya nggak apa-apa, kita sering membahas tentang Allah. Nanti kita akan bahas secara terperinci 6 rukun iman ini, karena ini terpenting. Sebelum kita melakukan amalia-amalia dalam agama ini, pertama yang harus kita miliki adalah iman dulu. Ini adalah syarat utama yang harus dimiliki. Kalau kita tidak memiliki iman, apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan sia-sia. Maka iman ini adalah sesuatu yang penting, dan yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang penting. Dan nanti Bapak akan ajarkan kepada kalian, kalau kalian benar-benar memahami iman tentang qada dan qadar dan melaksanakan nilai-nilai keimanan kepada qada dan qadar, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang terbaik. Insya Allah, ya, niatkan dalam hati, kita akan menjadi hamba Allah yang terbaik. Baik, Bapak akan sampaikan yang pertama. Yang pertama adalah pengertian dari qada. Sudah, ya. Apa itu qada? Qada adalah ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibuat oleh Allah sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelum ada makhluk sudah di sana. Allah sudah ada, dan Allah itu tidak berawal adanya dan tidak berakhir keberadaannya. Jadi Allah ada dari kapan kita tidak tahu, dan tidak akan berakhir juga. Itulah Allah wal awwalu wal akhir. Allah ada, tidak berbatas waktu keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau makhluk, termasuk malaikat Israel yang mencabut nyawa, nanti juga akan ada waktunya kapan dia akan meninggal atau mati. Baik. Jadi qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah
yang telah dibuat oleh Allah sejak zaman azali. Jadi semua yang akan terjadi kepada makhluknya, jadi ketetapan ini adalah untuk makhluknya, sudah ada pada zaman dahulu kala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus yakini apa yang akan terjadi ini sudah ada di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditetapkan. Nah, kemudian qadar apa? Kalau qadar ini adalah ketetapan atau ketentuan Allah yang sudah terjadi pada makhluknya. Jadi kalau qadar ini ketentuan atau ketetapan Allah yang sudah terjadi pada makhluknya. Kalau qada sudah dicatat, sudah ditetapkan, tetapi itu belum terjadi. Kayak misalnya Pak Agus nih, ini contoh qada. Oh gini deh, cucu Pak Agus. Kalau memang di sana sudah tercatat bahwa Pak Agus nanti punya cucu, nah sekarang udah punya anak Pak Agus. Nah nanti anak Pak Agus nikah, punya anak lagi, berarti itu cucu Pak Agus. Nah cucu Pak Agus itu nanti misalkan di sana sudah ditetapkan oleh Allah, cucu Pak Agus ada 7, semuanya laki-laki, berarti nanti yang akan terjadi anak Pak Agus punya cucu Pak Agus berjumlah 7 orang dan laki-laki semua. Itu belum terjadi. Nah, ketika sudah terjadi, contohnya nih, Pak Agus nikah pada tahun 2009. Nah, itu berarti qadar, takdir. Di sana sudah ditentukan, kemudian terjadi pada Pak Agus. Pak Agusnya adalah makhluk, maka itu adalah qadar. Atau disebut dengan takdir. Jadi paham ya bedanya qada dan qadar. Kalau qada sudah atau belum terjadi? Iya, betul. Kalau qada belum terjadi pada makhluk. Kalau qadar iya, sudah terjadi pada makhluk. Contoh, nih Pak Agus sudah membuat rekaman buat kalian. Dia pembelajaran. Ini sudah berlalu kemarin Pak Agus bikinnya. Berarti yang kemarin terjadi itu adalah takdirnya Pak Agus. Pak Agus harus bikin kemarin. Kenapa enggak 2 minggu yang lalu? Ya enggak, udah itu takdirnya, berarti kemarin baru Pak Agus itu membuat media pembelajaran ini. Paham ya? Paham? Oke. Kemudian dalilnya apa? Nah, dalil ini harus pindah sini ya, biar enggak ngadep sini terus. Nah, dalilnya itu Pak Agus akan sampaikan. Kalau di dalam hadis itu ada hadis yang potongan hadis yang begini, al-imanu antu minabillahi wa malaikatihi, Allah malaikat, wa kutubihi kitabnya, wa rusulihi rasulnya, wal yaumil akhiri hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan qada dan qadarnya Allah, baik yang baik menurut kita ataupun yang jelek, itu semuanya sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalil yang lain ini dari Al-Quran. Di Al-Quran itu ada surat Al-Furqan. Nanti kalian buka sambil melihat tayangan Pak Agus ini. Nanti kalian pause, kemudian lihatlah Al-Quran surat yang ke-25, surat Al-Furqan, yaitu ayat yang ke-2. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya begini. Allah itu menciptakan segala sesuatu dan Allah sudah menetapkan ketentuannya pada segala sesuatu. Nah, ini surat Al-Furqan ayat. Kemudian ada lagi dalil yang lain, yaitu disebutkan dalam surat At-Taubah. At-Taubah itu surat yang ke-9 ayatnya ayat 51. Bunyinya bagaimana? Nah, untuk surat At-Taubah ini nggak boleh membaca bismillah ya, tapi kita cukup baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana
Apa artinya? Katakanlah kepada Nabi Muhammad disampaikan wahyu ini. Tapi itu sejatinya kita yang disuruh mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada sesuatu pun yang menimpa diri kita kecuali Allah sudah menetapkan, sudah menuliskan di zaman azali itu dalam qadanya. Jadi apa yang terjadi pada kita semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke. Kemudian dalil yang terakhir. Ini yang terakhir adalah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, ayat 11. Nah, surat Ar-Ra'd ini adalah surat yang ke-13. Nah, kalian nanti lihat surat yang ke-13 ayat 11. Ini membicarakan tentang qada dan qadar, tapi lebih tepatnya tentang qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayatnya begitu ya. Nanti kalian ikutin, baca juga. Nanti dalil itu dihafal karena ini adalah dalil tentang keimanan kita. Biar kita itu punya keyakinan kepada Allah. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Itu ya. Nanti kalian hafal. Bapak tugasin. Bawa wajibin ya. Wajib hafal. Ya. Artinya apa? Sesungguhnya Allah ini tidak akan merubah suatu kaum, ketentuannya yang terjadi pada suatu kaum, kecuali kaum itu mau merubah apa yang akan terjadi pada diri mereka. Loh, berarti ketentuan Allah bisa berubah dong? Bisa kalau Allah berkehendak. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak, apapun yang kita lakukan tidak bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kita akan belajar tentang contoh-contoh takdir. Dan takdir itu sebenarnya pasti tidak bisa dirubah atau masih ada yang bisa dirubah. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, lantas apa kewajiban kita terhadap qada dan qadar? Kewajiban kita adalah beriman kepada qada dan qadar. Ini wajib. Yakin bahwa qada dan qadar itu ada dan itu adalah Allah yang membuatnya. Ya. Untuk selanjutnya nanti Bapak akan menyampaikan tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar dan perilaku apa yang menunjukkan iman kepada qada dan qadar. Ya, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.